Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Octavia, saya mahasiswa profesi nurse. Saya akan menampilkan video skill tentang pemeriksaan paru. Baik, seperti apa pemeriksaannya? Langsung saja kita saksikan bersama. Lakukan anamnesa seperti kaji keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan juga kebiasaan atau pengobatan yang dia jalani sekarang. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan atau pemeriksaan pada pasien. Baik, setelah kita melakukan anamnesa pada pasien, kemudian kita ajukan pasien untuk membuka baju untuk kita melakukan pemeriksaan. Tentunya kita juga harus menjaga privasi dari pasien. Nah, kita tutup sampiran. Baik, sama misi ya Bu, saya lakukan pemeriksaan dulu ya. Apa Ibu bersedia? Iya. Ya, baik. Baik, pertama kita lihat skleranya. Nah, jika kita lihat daerah ikterik dan daerah konjungtiva dan skleranya, apakah ikterik atau tidak? Kita lihat konjungtiva dan juga sklera. Nah, keadaan ikterik ini seperti yang digambar. Ya. Kemudian kita lihat daerah mukosa bibir dan mulutnya, apakah terdapat sianosis ataukah mukosa bibirnya lembab. Nah, berikutnya kita lihat pada bentuk dadanya. Nah, bentuk dadanya apakah simetris atau tidak. Jika normal, biasanya ada kelainan seperti kita lihat apakah ini bentuk dadanya pectus carinatum ataukah pectus excavatum ataukah barrel chest. Nah, kita lihat. Oke. Jadi dulu. Tiga kelainan tersebut kita lihat apakah tulang iga kiri dan kanan apakah ada kelainan. Tiga kelainan tersebut ada kelainan unilateral prominence. Kemudian kita lihat apakah ada tumor di dadanya, rongga dadanya. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan sikatrik di dinding dada. Nah, contohnya bisa dilihat di samping saya. Kemudian kita menilai frekuensi pernapasannya. Kita hitung dalam semenit. Anggaplah saya memakai jam. Kita hitung frekuensi pernapasannya. Nah, kita menilai frekuensi pernapasannya. Kita lihat apakah pola pernafasannya abnormal seperti Chinese stroke, kemudian Kussmaul, apakah Biot ataukah breathing. Kemudian kita lihat pada leher, apakah ada bagian leher, apakah ada bantuan otot pernafasan. Oke. Kemudian kita lihat pergerakan dada dari pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pada saat pasien inspirasi, kita lihat trakeanya, apakah ada distensi dari trakea. Bila dia inspirasi, kita pulsasi. Oke. Pulsasi pada dinding dadanya, apakah ada krepitasi. Kemudian kita pulsasi lagi untuk lihat kesimetrisan dinding dadanya. Bilang apa?
Kemudian kita taktil fremitusnya. Ibu bisa mengatakan 77. 77 77 77 77 77 77 77 77. Kemudian kita masuk pada perkusi. Kita lihat bunyi pada paru kanan dan paru kiri. Kita lihat resonansinya. Kemudian kita menentukan batas atas dari jantung dan batas kiri dari jantung. Karena ada pesan bisa diangkat. Oke, kita dengar bunyi nafas trakealnya. Susah sekali kalau buat lehernya. Ini anak kecil jadi kalau orang besar bisa. Yang jauh. Kemudian kita lihat bunyi nafas pada bronkus. Kemudian pada bronkofesikuler dekat dengan bronkus. Vesikuler hampir di seluruh lapangan paru, di mana durasi suara inspirasi lebih panjang. Intensitasnya sangat lunak dengan pitch rendah. Suara nafas bronkial dan bronkofesikular apabila ditemukan selain pada posisi di atas akan memberi petunjuk adanya proses patologis. Selain itu, kita juga mendengarkan adanya bunyi suara nafas tambahan, yaitu ronki, wheezing, stridor, pleural fraction rap, bronkoponi. Adanya bunyi nafas tambahan juga memperlihatkan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tarik nafas dalam, keluarkan. Belum bisa tarik nafas. Aku jeda dulu ntar. Pertama kita masuk pada auskultasi. Kita lihat apakah pada bentuk dada bagian belakang kita apakah ada abnormal seperti gibus, sklerosis, ataukah kifosis. Contohnya bisa dilihat di dalam video ini. Jeda dulu. Kemudian kita inspeksi pada kesimetrisan dada bagian belakang. Kita anjurkan pasien untuk inspirasi. Ibu bernafas ya seperti biasa. Kita lihat kesimetrisan ketinggian jari jempol untuk menilai kesimetrisan dada bagian belakang. Kemudian kita masuk pada palpasi. Kita lihat dari
simetrisan dari kita melakukan lihat dari fremitus. Kita ajukan pasien untuk mengatakan 77. Kita ukur dari tulang skapula hingga tulang iga. 77. Fremitus tadi kita bandingkan mana daerah yang lebih bergetar, apakah paru sebelah kiri, apakah sebelah kanan. 77. Kemudian kita masuk pada perkusi. Kita perkusi di bagian dada belakang, kiri dan kanan. Sampai di bagian batas diafragma. Kemudian kita masuk pada auskultasi. Kita dengarkan. Kemudian kita masuk pada auskultasi. Kita dengarkan suara bronkofasikuler di intraskapula. Tidak. Kita masih mendengarkan suara bronkofasikuler untuk melihat apakah ada suara yang abnormal di semua lapang paru. Sekian video skill dari saya. Apabila terdapat salah dalam pemeriksaan, saya mengucapkan mohon maaf. Dan semoga video yang saya tampilkan ini semoga bermanfaat bagi yang nonton. Terima kasih.